Katolik, Bang. Katolik, Katolik. Katolik. Mau bertanya tentang kekristenan, silakan, Bang. Enggak yang yang tadi yang dijelas Bajuma tadi yang apa tuh? Paulus Matius, yang Matius 24, Abang. Matius 4:25 tuh ya. Matius 24, 4:25 tuh. 23. Maka Iya, apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau pergi ke sana. Jangan kau percaya. Camkanlah, Iya. aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di gurun atau ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Kan nasihatnya jangan percaya. Paulus itu kan sebelumnya itu kan orang berdosa. Justru itu. Nah, dengar dulu. Dijelasin dulu baru ditangkapin. Kan perintahnya Paulus jangan itu percaya, sebelum Bang. dia dengar dulu dari awal, dengar dulu, jangan dulu dipotong. Kan nasihatnya jangan Dengar dulu percaya. satu-satu. Iya makanya kamu dengar dulu, jangan dulu dipotong. Kalau dipotong itu Abang lagi ngomong, saya bicara kan Anda Bisa. diam, Bang. Oh, Tadi tarik saya mau ngomong, napas. apa potong? Oh ya udah lanjut. Paulus itu sebelumnya itu kan orang berdosa. Tapi kan bilangnya jangan percaya, Bang. Dia dikata Yesus itu kan jangan Percaya. mengikuti nabi-nabi palsu yang Jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu Mesias. iya, jangan Mesias di padang gurun kan jangan percaya. Nah, terus kenapa Anda percaya kepada Nabi-nabi Paulus? palsu. Dengar dulu, Paulus itu kan sebelumnya itu kan dia berdosa. Justru karena Orang itu. berdosa. Justru karena itu. Dengar dulu, jangan dulu dipotong. Oh, dia ngomong dipotong-potong gimana? Kita mau jelaskan di situ. Oh ya sudah, ngomonglah Bang. Paulus itu sebelumnya itu kan dia orang berdosa. Justru karena itu Bang. Pembunuh, berzina. Nah, Ya kan? iya. Karena dia ketemu sama Yesus, maka dia bertobat. Nah justru karena itu nasihatnya kalau ada yang mengaku yang dipertanyakan itu apakah Paulus setelah ketemu Yesus itu dia akan berbuat dosa? Oh, bukan begitu abangku. Kalau Paulus tidak memperlihatkan sisi kebaikan, mana ada yang bisa menjadi pengikutnya? Kan Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti nabinya si Yesus palsu ini akan memperlihatkan sisi manis-manis aja. Obat kuping, obat mata, obat mulut. Yang dibilang Yesus itu kan nabi-nabi palsu, bukan Kristus palsu. Kristus palsu dan nabi palsu. Cak Ayu, alamak. Coba Anda baca nomor 24-nya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Kristus palsu maksudnya itu adalah pembimbing yang membimbing nabinya. Jadi dia adalah roh gelap yang datang kepada seorang manusia, di mana manusia ini diutusnya sebagai pemimpi untuk menyesatkan banyak orang. Itu yang dimaksud. Karena Kristus ini datang. Jadi ketika ada orang berkata bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya karena orang itu sudah kerasukan Kristus. Siapa bilang? Apakah Paulus itu nabi? Siapa bilang? Kisah para Rasul. Paulus nabi. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia. Di antaranya Kirine. Siapa lagi? Saulus. Itu Paulus nabi? Ya iya itu. Paulus itu nabi? Ditulis di situ abangku, ditulis. Mana? Enggak ada tulis Paulus nabi. Buktikan loh. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Enggak ada nama Paulus nabi itu enggak ada. Coba baca. Coba, berani enggak? Nah ini hati-hati Bang. Hati. Ya silakan Anda baca. Ku bilang ya, Yesus mengatakan kalau ada orang percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias, pasti dia tersesat. Nah, silakan Anda baca. Aku mau buktikan kepada abang kalau abang dalam keadaan tersesat. Silakan baca. Kamu bilang tadi
Paulus nabi. Kan dalilnya ada, Cak Kangkung. Di situ kan tertulis Kisah Para Rasul 13 nomor 3. Alamak. Kisah Para Rasul 13 ayat 3. Nomor 1. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Makanya jangan potong. 13 nomor 1. Oh, bisa baca ya? Iya. Tunggu sebentar ya. Iya, makanya jangan potong. Orang bicara kok dipotong terus. Ya, kayak gini lah jadinya. Bang, kasih turun bang. Jangan dikasih turun. Jangan dikasih turun. Biar aja di sini. Bang, saya muslim bang. Oh, muslim. Kirain mau sajikan tadi teh susu abangku ini. Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatnya jangan percaya kok. Ada alasan Yesus mengapa dia melarang orang percaya. Ada alasannya. Gimana? Di sini nggak ada nama Paulus. Lalu sebut namanya siapa? Saulus itu siapa? Saulus itu lain nama Paulus itu. Paulus ya Paulus. Loh. Yang kita bahas ini kan nama Paulus, bukan Saulus. Nama Saulus itu adalah Paulus, Bang. Saulus itu nama Ibraninya. Kata siapa Paulus? Saulus. Paulus itu bahasa Yunaninya. Alamak. Yang ditulis ini kan Saulus, bukan Paulus. Iya, Saulus itulah namanya. Dan ada beberapa nabi di Antioquia. Nah, siapa yang ada di Antioquia, Bang? Siapa yang ada di Antioquia? Di Antioquia siapa? Yang pengikutnya pertama kali disebut Kristen itu siapa, Bang? Kristen itu nggak ada nama agama Kristen itu. Alamak. Udah kembali. Simpel aja, Bang. Saudara Dion, Anda masih ingin sehat kan, Bang? Masih kan? Memang masih kan? Sehat kok. Dibilang siapa nggak waras? Sehat. Jangan terlalu buka rahasia lah. Abangku ini ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Menurut saudara, andai saudara hidup di zaman itu, kemudian Paulus datang kepada saudara mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, menurut Yesus, apakah Anda percaya atau jangan percaya? Paulus sebelum itu kan itu kan bukan di situ abangku. Nantilah itu abang jelaskan. Ini dulu. Ketika Yesus datang kepada abang, dengar dulu, bertemu yang mengaku. dikatakan Yesus itu, yang dikatakan Yesus itu kan nabi-nabi palsu. Alamak. Coba nomor 13-nya, saudara. Nomor 23, sorry. Nomor 23. Jadi 23, apabila Matius ada 23. orang 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya, jangan kau pergi ke sana. Camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Atau Kristus ada di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, andai saudara Dion hidup pada zaman itu, lalu Paulus datang kepada saudara Dion, Dion, ya paman, aku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika menuju ke Damsyik loh. Menurut Yesus, Anda percaya atau jangan percaya kepada Paulus? Kami nggak percaya. Kalau begitu dong. Berarti kalau kami nggak percaya terkecuali dia mengaku dia nabi. Tunggu dulu. Bukan dikatakan nabi di situ, abangku. Kalau ada orang mengaku bertemu, nanti orang itu disebut yang dikata Yesus itu kan, jika kamu bertemu di padang gurun seorang mengaku dirinya sebagai nabi, kamu jangan percaya. Tidak ada mengaku nabi. Cak Ayu nggak ada. Jangan kau tambah-tambahin. Nah, inilah akibat kan Anda percaya, Bukan maka Anda tersesat.
Memang Mana tertulis dalilnya? Matius 20. Mana Kamu dalilnya baca kalau dia Matius mengaku 25 nabi? 26 itu loh. Mana dalilnya kalau dia mengaku nabi? Nggak ada. Saya baca ya. Iya, Saya baca. silakan. Mana? Jangan Anda karang, jangan Anda karang-karang, tidak bagus. Inilah akibatnya kenapa Yesus melarang percaya kepada pembohong itu, penipu itu. Karena kapan Anda percaya, maka Anda akan menjadi pembohong. Inilah akibatnya. Tadi udah bagus, tapi sepotong. Ya kami nggak percaya. Nah, begitu betul. Kalau Anda tidak percaya, maka hari ini Anda jadi Kristen atau tidak? Kalau Anda tidak percaya kepada Paulus, hari ini Anda Kristen atau tidak? Ya tidak. Berarti agama Kristen ini benar atau salah? Ya salah. Itulah saudara adanya Islam diserahkan kembali ke bumi ini untuk menyadarkan kalian supaya meninggalkan Kristus palsu tersebut yang datang kepada nabinya, nabi palsu itu. Kenapa Paulus disebut nabi? Ya kalau bukan nabi lalu dari mana 13 buku itu diperoleh? Karang sendiri rupanya. Tidak kan? Anda pasti ingin mengatakan dia dari bimbingan Roh Kudus. Dengar dulu. Di Makanya sini jangan cuma ditulis motong kalau orang nabi-nabi lagi palsu. ngomong. Dengar Nah, dulu. Kan tidak Di mengaku sini kan? cuma tulis nabi-nabi. Tidak mengaku Memang nabi kan? Nama Paulus. Cuma ditulis nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Nah, tidak mengaku nabi kan? Kami nggak Jadi percaya kalau apabila nabi-nabi ada palsu. orang mengaku nabi kan tidak begitu perintah Yesusnya. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Betul enggak? Nggak ada kata Kristus itu. Cuma Alamak, nabi-nabi palsu dan mesias-mesias Nomor palsu. 23-nya Cak Kangkung. Makanya kalau Udah pergi aku sekolah baca. jangan pakai rok. Kalau laki-laki, hei, kebiasaan ini. Kalau sekolah itu jangan pakai rok, Anda kan laki-laki. Inilah akibatnya. Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang, Paulus tidak berubah menjadi setan kan, masih orang kan. Nah, dia tuh mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Apa akibatnya kalau percaya? Ya jadi Kristen. Apa akibatnya kalau jadi Kristen? Ya diusir ke neraka. Simple itu, simple. Kamu baca jangan ngawur, dengar dulu orang baca. Ya, silakan. Kamu dengar orang baca. Nah, silakan. Baca. Matamu suwe. Mana bisa saya dengarkan? Nggak model anak Paulus ini. Dia baca gimana mau didengar? Ketika kamu membuka Orang baca kalau Google, nggak mau dengar. tidak bisa muncul Bukan suaramu di Alkitab nih. sini. Oh, oke. Nggak Tunggu muncul. sebentar. Bang Dion, kalau Bang Dion keluar dari ini aplikasi nggak kedengeran suaranya Bang Dion. Iya. Bang Dion sebutin aja ayatnya, kita yang bacakan. Tunggu sebentar. Kenapa Yesus tidak mau orang itu percaya kepada Mesias lain? Kenapa? Karena ada Mesias palsu. Mesias palsu ini bahaya. Mesias palsu ini bahaya. Kapan Anda percaya kepada Mesias palsu ini, maka Anda akan menjadi Kristen, tidak lagi menjadi pengikut Yesus. Itu aja kok repot. Tunggu Ketika- sebentar. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, nasihat Yesus percaya Paulus atau jangan percaya? Tunggu sebentar, saya baca dulu. Iya makanya jangan dipotong. Kalian ini cuma terlanjur Kristen aja kawan. Sebenarnya kalian itu tahu, tapi kalian sembunyikan kebenaran. Kalian tahu, kalian paham. Cuman karena terlanjur gengsi, terlanjur benci ke kami Islam ini. Padahal kami datang memberikan kebenaran kepada saudara. Yesus mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria jangan sentuh aku. Sebab aku akan sebelum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Kami mengenal apa yang kami menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Itu ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Itu ajaran Yesus. Kalian cuma terlanjur dari lahir kasih makan makanan haram, menikmati makanan babi. Jadi lemak babi itu membuat otak itu mumet.
Makanya diharamkan karena kalau dimakan itu otak orang itu mumet. Susah mendapatkan cahaya kebenaran dari langit. Udah dibaca? Belum? Tunggu. Ini baca pula dari bawah ke atas. Bukan kayak gitu cara bacanya. Alamak. Parah ini Indonesia. Yang jadi mereka ini botol itu perilakunya itu pindah karena ia sudah mengusir perilaku setan itu kepada babi-babi kan. Jadi orang ini perilaku pula babi. Ya, itu dia. Setan diusir ke babi, mereka makan babi. Masuklah setan itu. Inilah jadinya. Woi, kostumnya baca. aja mereka ini manusia, dalamnya ya babi lah mungkin. Enggak juga kalau Dion enggak. Dion ini enggak. Ini udah aku baca. Nah, coba apa dibilangnya? Ini udah Nomor 23. ini nama Kristus enggak ada, cuma nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Nomor 23-nya Cak Ayu. Iya, Kelamaan nomor pakai daster kamu. 23. Nah, coba baca nomor 23. Matius 23. Matius 24 nomor 23. Alamak. Ini saya baca ya, biar orang dengar. Ini saya Tahu baca, ya dia? izin ya. Rupa pura-pura-puranya dia ini, pura-pura-puranya. Pura-pura. Namanya pengikut Ya Paulus, suka berpura-pura. Matius 24 Saya nomor nggak 23. pura-pura kok. Coba baca 23-nya dari Matius 24. Berani enggak? Nah, itu kan? Memang lah ini. Memang ini. Disuruh beli es campur, nasi campur dibelinya. Nah, ini. Disuruh beli ikan bakar, pulang-pulang bawa materai 10.000. Ini orang. Susah memang kan? Baca Matius 24 nomor 23 itu kawan. Jangan gengsi, baca. Ini lagi cari ini di Alkitab ini di mana nih? Mama susah. Udah kau kawin lagi besok. Oh, cari gitu aja susah. Gimana mau dapat perawan kalau kayak Susah. gitu? Tinggal kau raba-raba aja di situ, kentara itu. Alamak. Dari tadi aku cari-cari, aku bolak-balik ini nggak dapat. Kau kasih ludah sedikit biar itu gampang dibuka lembarannya, kertasnya biar licin. Lesan. Mama susahnya. Kentara Bibelnya ini. Kentara Bibelnya licin nggak dia. pernah dibuka dia ini. Hah, Kalau lembaran Bibel demi tahu saya lembaran. bawa, bos. Iya, Bibel itu masih perawan nggak pernah dibaca. Kasih ludah sedikit. Supaya halus dia. Supaya taruh di tangan. Dia mau 501 dia. Jangan 501 di sini, alamak. Akan Manras apa Indonesia. pula akannya. Bunda Rahma kecilin sedikit Bunda Rahma. Aduh. Sudah dapat. Matius 24. Belum. Mati Mija. Tunggu sebentar. Kok Korintus? Korintus itu bisikan dari Kristus yang datang di padang gurun. Jangan kau baca itu bahaya itu. Tunggu sini. Sebentar lagi. Baca surat Paulus paling jadi lupa, nggak pernah belajar Yesus. Matius 24 nomor 23. Kamu sudah beristri, saudara Dion? Udah. Ini kelihatan suka pakai celana dalam biniknya ini kali ini. Kelihatan dia. Mama Belum. Lukas kan? alasan. Matius Rambuanga. Matius. Patu-patuai. Oh, Lukas. Sebentar lagi nih. Markus, Matius. Ini aja nih saya Matius bantu nih. berapa? Bang, ini Bang. Matius berapa? Matius 24 nomor 23. Nomor 24. Matius 24. 23 nanti datanya. Dapat. Dapat. Baca bismillah. Duh, kok bismillah. Ya saya kan ingin mendengarnya. Baca. Yang keras biar tetangga pada dengar.
Baca dalam hati. Manalah kita dengar. Benar-benar lah ini anak. Pantas aja kemarin kau diusir sama mertua ya. Gini kelakuanmu rupanya. Matius 23? 24. Alamak. 24. Bacalah. Gue banting juga nih HP nih. Baca Matius 24 nomor 23. Baca. Yang keras. Biar mertuamu bangun. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Kablampe. Itu Matius 21, kalau itu Matius 21 pasal 12. Ini mau Disengaja dia nggak mau baca, sengaja. Kemarin Malu anak dia. ini dilempar sama mertuanya pakai panci. Mau tahu gara-gara apa? Hah? Apa? tadi ini Oh, dapat gara-gara Matius apa? kan? Matius Matius 24. 24. Astagfirullah. Pasal Matius 24 pasal 23. Cari 23-nya. Oh, pasal Ini 23. si Dion kemarin dilempar panci sama mertua laki-lakinya. Kenapa? Kalian tahu? Balalai. Bukan. Kartu keluarga mertuanya itu ditipexnya semua, mertua laki-laki, paripana dihapus, tinggal namanya aja dengan istrinya di kartu keluarga. Diusir dia ini sebenarnya. Kartu keluarga diusilin. Sok-sok mau kuasa harta warisan, nama mertua dihapus. Pakai tipex pula tuh. Ayo baca, berani nggak baca? Cari ini. Menderita kau kan? Menderita kan? Ah, terlanjur Kristen begini. Matius 23. Baca di 24. Ya, Matius 24 nomor 23. Ini Matius 23, 24. Koplak. Baca. Ini kalau anak lahir dari tanah sengketa begini. Ini coba. Oh, kelamaan ngekos di atas tanah kuburan begini jadinya kan. Error otaknya. Matius 24 nomor 23. Ini bisa sampai subuh ini kita ini. Oh. Nah, Jangan. baca. Apa katanya di situ? Tunggu. Oh, ini udah lihat ini. Pada Disuruh waktu itu. Ah. Saya berkata kepada kamu. Nah, dengar sudah. Ya sudah. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Kan nggak ada kata Petrus di sini, kan cuma nabi-nabi palsu, ya kan? Jika apabila engkau melihat ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, percaya atau jangan percaya? Kan Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Sebelum itu, kalau ada orang mengatakan bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, percaya atau jangan percaya? Yang saya bertanya, Paulus itu Mesias atau nabi? Masolang generasi. Orang itu maksudnya orang mengaku melihat Mesias di padang gurun. Mengaku Mesias dikatakan melihat itu Mesias adalah, di sana. dengar dulu. Jangan dikatakan ini adalah jika kamu melihat di sana ada nabi-nabi palsu Bukan atau begitu. Mesias palsu. Itu 24-nya itu diterangkan pola daripada orang yang didatangi nanti menjadi nabi, dan yang mendatangi itu Kristus. Jadi Kristus mendatangi orang yang bersaksi bertemu dengan Kristus. Orang ini nanti bakal jadi nabi palsu. Apakah Misalnya Paulus nih, itu nabi? sekarang begini, Saudara Dion. Andai saja Anda nih, jadi sabar dulu. Andai saja Saudara Dion yang ke padang gurun bertemu dengan bisikan, siapakah engkau? Lantas suara itu berkata, akulah Mesias. Maka Dion akan mengajarkan itu kepada orang-orang. Kemarin aku bertemu dengan Mesias di padang gurun loh. Nah,
Karena Anda percaya itu adalah Mesias, maka Mesias itu akan datang selalu siang malam, datang kepada saudara, mengajarkan sesuatu kepada konsep. Habis itu Anda akan mengajar orang lain. Maka apa yang Anda lakukan itu adalah perlakuan seorang nabi, maka disebutlah nabi palsu. Bukan Sekarang gitu, pertanyaan, kawan. sekarang pertanyaan saya. Yang dimaksud Yesus itu kan nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu. Iya, Bukan. berarti Mesias datang kepada yang oknum. dipertanyakan saya. Nah, Mesiasnya, Bang. yang dibilang Yesus itu kan adalah jangan kamu percaya nanti suatu saat nanti akan datang nabi-nabi palsu. Bukan di situ poinnya. Bukan Tekan mulai memperlihatkan Bukan mulai. bukti. Tunggu saya bikin kopi dulu. Saya bikin kopi dulu supaya kita sampai pagi. Kopi campur masako. Udah aku bilang Nah, kan. sudah mati kayaknya ini. Makanya. Nah, Tapi kok gunakan akal, diskusi sama kita gunakan akal, jangan emosi, santai, saya gunakan relax. akal ini kawan. Nah, Saya kalau kamu gunakan ini. akal, nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Nah, Itu dulu. pukul saya. Dengar dulu orang ada debat ini. Jangan dipukul suaminya. Kok suami kok dipukul? Ini marah-marah. Marah istrinya marah istrinya. Dipukul sama istrinya. Cari satu lagi kayaknya. Iya, cari lagi yang lain. Cari. Cerai gara-gara debat nih. Janganlah sampai cerai, jangan. Enggak, bercanda. Tante pelayanan di Gaspol teman-teman. Ini Bang Celuk ini Muslim apa Kristen Bang Celuk? Alhamdulillah Muslim, Bang. Muslim, baik. Dinyimak dulu ya Bang. Alhamdulillah. Siap Abangku. Nah, intinya di situ dulu, Bang. Kata Yesus percaya atau jangan percaya, di situ dulu. Gini bang, kata Yesus itu adalah kan nabi-nabi palsu atau mesias-mesias palsu. Bukan ke akan situ datang. dulu. Jika dia Bukan ke situ berkumpul di dulu. sana kamu jangan percaya. Jika dia kumpul di sana kamu jangan percaya. Itu Oh, adalah bukan begitu nabi-nabi kan? palsu. Kan mulai ngaco, ndak gitu dalilnya kan? Mulai ngaco kan? Ya, Bukan tengoklah. ngaco kawan. Ini ada di Alkitab ini. Udah ditulis. Coba bacakan saya. Coba bacakan saya 25-nya coba. 25-nya coba. Saya pingin tahu. Nomor 25 coba. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepada kamu, lihat dia ada di pada gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatangan anak manusia, di mana nggak ada kedatanganku di sini. Iya kan Yesus itu, anak manusia Yesus yang dimaksud itu. 25-nya, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nomor 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia Yesus ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, dia Yesus ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Perintahnya percaya atau jangan? Yang diperintahkan itu adalah jangan percaya kepada nabi-nabi palsu. Iya, mulai. Kan gitu kawan. Mulai. Jangan kamu percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Perintahnya percaya atau jangan? Kata Korintus di sini nggak ada. Loh, Yang di sini Kok cuma Korintus? tulis. Yang di sini cuma iya, tulis. perintahnya jangan percaya atau percaya. Yang disuruh jangan percaya di sini adalah nabi-nabi palsu dan mesias-mesias Iya, palsu. iya, tunggu Yang dulu. dipertanyakan kami ini, di dengar situ- dulu. Yang dipertanyakan kami ini apakah Paulus itu nabi atau mesias? Ada nggak perintahnya percaya kepada Rasul? Kalau ada Rasul mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, percayalah. Ada nggak? Nggak ada kan? Yang ada Dengar dulu. apabila ada Dengar orang dulu. berkata, gimana?
Karena kami percaya Paulus, karena Paulus itu adalah dia yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Nah, kan Yesus Paulus sebelum mengatakan jangan itu, percaya. dengar dulu. Hmm. Paulus sebelumnya itu dia adalah penjahat. Justru karena itu. Karena dia ketemu sama Yesus, makanya dia Nah, bertobat. karena itu makanya aku Apakah bilang Paulus nggak pernah bertobat? Paulus bertobat semuanya. sekarang nasihat Yesusnya apa? Paulus sampai sekarang memang dia bertobat. Nasihatnya Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Yang dikatakan Yesus itu jangan kamu percaya adalah sama nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Yang membawa- Iya. Ya kan? Nah, yang datang dipertanyakan kepada kami, Paulus. apakah Paulus itu nabi? Bukan. Paulus Itu bukan nabi. tidak mungkin juga dia mengatakan aku adalah nabi. Nah, justru itu. Sekarang begini, untuk Dia bukan membuktikan nabi, kamu untuk membuktikan bahwa Paulus itu nabi palsu atau bukan, itu materinya beda. Sekarang yang Anda dudukkan perkaranya dulu, ketika ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? yang dikatakan Yesus itu adalah jika Pandai-pandaian. yang dikatakan beda. Pandai-pandaian. Itu nanti setelah itu nanti Bukan kita pandai-pandai buktikan ini. nabinya atau Bukan bukan. pandai. Bukan Nanti pandai-pandai. setelah itu kita Kita buktikan, saudara. Setelah itu baru kita kita buktikan. Ini kita jangan level dulu pertamanya keluar ke dulu. Yesusnya minta Iya, Pak. dipercaya atau jangan percaya itu dulu. Jangan percaya, Bang. Jangan percaya, Yang kata itu Yesus. jujur. Yang Jangan kata Yesus percaya. itu adalah, jangan kamu percaya kepada nabi-nabi palsu. Yang Alamak. dipertanyakan kami adalah Paulus itu nabi apa bukan? Oke, berarti menurut saudara ada dua kategori. Kalau Mesias datang dan datang bukan kepada nabi palsu, maka percaya gitu. Tapi kalau datangnya kepada nabi palsu, maka jangan percaya. Begitu maksudmu? Gimana? Kalau Anda mengatakan demikian, berarti Anda membutuhkan dua pesan. Pesan yang pertama, jangan kamu percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Pesan yang kedua, percayalah kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan yang pertama, jangan kamu percaya kepada nabi yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Pesan yang kedua, percayalah kepada Bukan ketemu di situ, bukan ketemu. melihat. Anda Jangan sedang berusaha keras untuk menutupi kebenaran ini. Saya tahu. Saya tahu itu. Bukan berusaha keras. Coba Kita sesuai fakta di sini, sesuai data. Iya. Sebab dia akan memakai namaku itu, Bang. Nah, iya itu dia. Sebab Kristus palsu ini dan nabi palsu ini akan memakai namaku. Kan nanti ujung-ujungnya apa? Dari buahnya nabi palsu itu kamu dapat melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Kan itu pengikut Paulus tuh. Berarti nabi palsu itu Paulus. Karena buahnya memanggil Yesus Tuhan. Yang disebut Paulus nabi itu siapa? Yang disebut Paulus Tuhan itu siapa? Saudara, semakin rancu karena Anda tidak memiliki kerangka berpikir dengan baik. Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di padang gurun, atau ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Mau dia nabi ke, mau dia bukan nabi ke, kalau dia mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kamu percaya. Itu intinya. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian di situ. Tidak ada pengecualian. Yang Intinya dipertanyakan ini kan yang mengaku nabi-nabi palsu. tidak dan ada yang mengaku. Yang Alamak. mengaku. Mana dalilnya mengaku nabi? Mana? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Pada Mengaku waktu nabi. itu jika orang berkata kepada Orang kan tidak disebut nabi kan? Orang kan? dengar dulu, saya baca Paulus semuanya orang dulu. nggak? Saya baca semuanya dulu. Paulus orang enggak? Saya baca semuanya.
Saya baca semuanya dulu. Nah, Jangan silakan. ambil satu potong langsung di. Nah, silakan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Nah, atau Mesias Paulus ada di orang sana. nggak? Jika dengar dulu, jika Oh, iya. jika saya berkata kepada kamu, lihat Nabi di sana, lihat Nabi. Orang nggak itu? Orang nggak? Paulus orang nggak? Kalau Paulus kan datang sendiri, Yesusnya datang sendiri. Itulah yang dikatakan Yesus. Percaya atau jangan percaya? Kami percaya sama Paulus karena dia memang Berarti benar-benar pas Anda ketemu sama dengar berarti dulu, Anda jangan dulu tidak dipotong. percaya kepada Yesus. Kan Yesus yang Dengar mengatakan dulu. jika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Nah, sekarang Paulus orang nggak? Orang. Apa perintah Yesus? Jangan percaya. Terus Jika kenapa Anda ada- percaya? Nah, jika ada apa? Jika orang berkata pada kamu, jika orang berkata kepada kamu, Paulus berkata orang nggak? kepada kamu, Paulus orang nggak? Paulus itu kan langsung datang sendiri Yesus kepada sama dia. Saya ulang lagi. Paulus itu orang nggak? Paulus orang bukan nabi. Nah, orang. Jika ada orang, Paulus itu apabila orang. ada orang, jika ada orang yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Emangnya Paulus itu nabi? Nah, kan mulai ngaco. Kan dikatakan orang, bukan nabi, Cayu. Inilah kenapa kamu seperti itu, saudara. Karena kamu sudah terjerat dengan tipu daya. Aku akan Paulus menjerat itu, dengan tipu dengar daya. dulu. Dengan kelicikanku, Paulus aku itu- akan menjerat engkau dengan tipu daya. Kamu sedang dijerat Nggak ada dengan kayak tipu gitu. daya ini. Bukan kayak gitu caranya. Sekarang Yesusnya mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, jangan kau pergi ke sana. Pertanyaan saya, Paulus orang atau bukan? Paulus itu langsung datang, Yesusnya datang sendiri supaya dia bertobat. Paulus Kan benar-benar Yesus bertobat sudah setelah mengatakan ketemu jangan sama Yesus. percaya. Alamak. Kan Yesus yang Jangan mengatakan, percaya kepada nabi. Yesus di berkata, mana dalilnya jangan percaya kepada nabi? Di mana dalilnya jangan Ini ada percaya nih, kepada ini nabi? ada nih. Di mana dalilnya jangan Sebab percaya kepada Mesias nabi? palsu dan nabi. Nah, itulah Sebab Mesias palsunya. Dengar dulu, Mesias palsunya Mesias palsu itu, dan nabi-nabi palsu. Mesias palsunya itu datang ke orang tersebut. Orang ini yang Paulus didatangi itu, oleh dengar Mesias dulu. palsu menjadi nabi bagi Paulus Mesias itu palsu. bukan nabi. Lah, Paulus itu bukan nabi. Paulus itu Bukan nabi, Tuhan. tapi Paulus dia itu adalah bukan orang. Mesias. Tapi dia adalah Memang orang dia yang mengaku orang. Memang bertemu dia dengan orang. Mesias. Bertemu dengan Mesias kan? Dia bertemu dengan Mesias supaya dia bertobat. Nah, pernyataan Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Kata Yesus ini, jika orang mengaku bahwa Mesias ada di pada gurun, Mesias ada di kamar mandi, Mesias ada di mana-mana, jangan kamu percaya. Jangan percaya. kan? Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Karena Yesus datang sendiri kepada Paulus supaya dia bertobat. Kan perintahnya Paulus jangan bertobat. percaya, Cak Ayu. Kan perintahnya jangan percaya. Percaya atau jangan percaya nih? Yesus datang kepada Paulus karena Paulus Lu itu orang berdosa. gimana Dengar ceritanya dulu. orang ini? Di mana otaknya? Kok mengecil otaknya? Kan nasihat mengecil, kawan. kan nasihat Yesus jangan percaya atau percaya? Kata Yesus kan kepada nabi-nabi palsu dan Mesias Bukan palsu. nabi-nabi palsu ke Jadi- orang yang mengaku bertemu dengan Yesus jangan percaya. Kok diputar-putar? Bukan putar-putar. Loh, Seandainya gini, Yesus saya mengatakan contoh, jika dengar dulu, ada seorang dengar dulu. nabi, dengar, dalilnya apakah berbunyi begini? Jika ada seorang nabi mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Memang begitu dalilnya? Kan tidak. Jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, Paulus orang enggak? Orang. Mengaku enggak bertemu dengan Kristus di padang gurun? Mengaku. Nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Iblis di dalam dirimu itu Yang- kawan terlalu tua. Iblis dalam dirimu itu Kata sudah siapa terlalu iblis dalam tua. diri saya? Kalau begitu siapa Nggak yang ada iblis mengajarin dalam kamu? Siapa yang mengajarin kamu percaya kepada orang yang bertemu dengan Kristus di padang gurun? Kan nasihat Yesus jangan percaya. Kenapa kamu pelintir percaya?
Ayo. Yang dipertanyakan kami, apakah kami ini iman kepada Paulus? Loh, kata Kamu nggak beriman Yesus, kepada Paulus, kata Yesus kepada muridnya, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Ketika Paulus ini mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Bukan bertemu. Kamu jangan dulu melenceng situ. Jika bukan bertemu di situ, jika mengaku. Iya, kalau dia Jika mengaku berarti dia dirinya sebagai nabi, sebagai Mesias, jangan kamu percaya. di Jangan mana percaya kamu. Apakah di mana Paulus itu tertulis nabi? mengaku nabi? Di mana tertulis mengaku nabi? Di mana? Ini Di mana? Coba bacakan. Coba bacakan. sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ini adalah nabi-nabi palsu ini kok. Ya, Paulus mengaku Apa melakukan pertanyaan mujizat kami? enggak? Paulus melakukan mujizat enggak? Enggak ada. Oh enggak, berarti Paulus tidak melakukan mujizat. Ini cobalah teman-teman ya, Anda mute dulu, di mute dulu host orang ini. Lihatlah teman-teman, kenapa Yesus itu melarang murid-muridnya agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Karena orang itu pasti akan beleng-beleng, orang itu pasti akan gimpe kepalanya, orang itu pasti gepeng, kepalanya akan miring. Yesus itu tidak asal ngomong aja. Yesus itu utusan Tuhan. Ketika dia berbicara kalau dilanggar pasti ada akibatnya. Jangan kau percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun atau di dalam bilik. Jangan. Kenapa Yesus melarang? Karena kapan kamu percaya, maka kamu akan disesatkan sesat-sesatnya. Inilah yang terjadi sama saudara Dion. Inilah yang terjadi. Tengoklah orang Kristen itu. Perintahnya jangan ada ilah lain di hadapanku. Mereka mengilahkan Yesus. Padahal ilah dari Bani Israel bukan Yesus. Tapi dia nyaman sekali mengilahkan Yesus itu. Kenapa? Karena sudah disesatkan. Makanya Yesus mengatakan, jangan kamu percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan. Karena kapan kamu percaya, maka kamu akan dijerat dengan tipu daya. Otakmu akan dilumpuhkannya. Pasti rusak otakmu. Tatanan otakmu itu akan digerogotinya. Sehingga otakmu nggak berfungsi lagi. Yang ada hanya percaya. Mimpi-mimpi aja yang ada. Keselamatan dijanjinya semu. Bagaimana mungkin Yesus melarang beriman atau percaya kepada Kristus yang datang setelahnya. Kalau tidak ada akibatnya yang fatal. Ini akibatnya. Mulai dari tadi suruh dilihat Matius 24. Entah kemana-mana perginya. Kenapa? Karena dia sedang dalam penjara iblis. Iblis tidak menginginkan kemudian korbannya itu lolos dari cengkeramannya. Itu pasti. Shalom, selamat malam. Orang Kristen nih, ada pertanyaan enggak buat kami? Ada. Kata Yesus ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, melihat Kristus di padang gurun menuju ke Damsik, kenapa Anda percaya? Paulus menuju ke Damsik. Iya. Itu kita percaya Paulus. Iya, kan Yesus menasihati, jangan kamu percaya. Kenapa Anda percaya? Ya, tidak semua, Pak. Loh, kok tidak semua? Mulai kan, ngaco lagi nih, lebih parah lagi nih. Kan tidak semua harus yang Loh, tidak di mana semua. Yesus mengatakan tidak semua? Dia mengatakan, jadi apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Siapapun itu. Pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? Bahkan di dalam tafsir pun percaya Rasul Paulus loh, Pak. Ada di Loh. penulis. Nasihat Yesusnya Teman-teman apa, orang saudara? Islam juga percaya Rasul Paulus ada. Saudara, Yohanan. nasihatnya Yesus apa? Nasihat Yesusnya apa? Ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, perintah Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Itu adalah nubuatan untuk kita tidak boleh percaya di padang gurun. Kudus yang ada di padang gurun, Pak, itu ini tidak coba boleh percaya Anda, ini Pak. akibatnya nih. Kenapa Maksudnya Yesus itu. melarang? Kenapa Itu Yesus maksudnya melarang? itu. Jangan percaya. Karena kalau kamu percaya, mulutmu itu akan seperti mulut ular. Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Lah, ente malah percaya.
Berarti ente itu anti Yesus. Sebab ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Kapan Anda percaya, maka Anda akan dijerat oleh si Yesus palsu ini. Kristus palsu ini akan menyesatkan ente. Kan Yesus mengatakan, jelas itu kata Yesus. Sebab Kristus palsu dan Nabi palsu akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan. Nah, inilah kalian. Jangankan kalian, kata Yesus, orang-orang pilihan saja disesatkan. Apalagi kalian. Kalian siapa sih? Pak, itu kalau Bapak ayatnya ya. Jadi apabila orang berkata padamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Terus? Oh, lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, jangan kau percaya. Ini Terus adalah kenapa? sebuah nubuatan, Pak. Kok yang mengatakan nubuat? jangan percaya Kok kudus yang ada di nubuat? padang gurun, Pak. Kok Kami nubuat? nggak boleh percaya itu. Kok kami pula? Yesus di situ berkata kepada siapa? Yesus menasihati siapa saat itu? Pada kita semua orang percaya itu muridnya Nenek tuh. Mukiper. Inilah Murid-muridnya. inilah Murid-muridnya, saudara-saudara. Perhatikan saudara-saudara. Dia mengatakan kepada kita, kata, inilah akibatnya kalau percaya kepada Pada Kristus palsu. murid-muridnya, Pak. Pada murid-murid Yesus, Pak. Nah, murid-murid yang dimaksud di situ siapa? Murid-murid yang dengar dong di Matius. Siapa di 24 situ? Siapa? konteksnya. Yesus sedang berbicara dengan siapa di situ? Yuk kita baca yuk konteksnya ya. Sebentar. Baca nomor 3-nya, baca supaya kamu sadar. Baca nomor 2 dan nomor 3, baca. Kita harus baca konteksnya, Yohanes 24 ayat 1. Konteks pula judul. Boleh kan Pak, kita harus ikut konteks dong. Harus teks Ya, dan kamu konteks, baca Pak. dari nomor 1 coba. Sesudah itu dari Bait Allah, lalu pergi datang bersnya menunjuk kepada bangunan-bangunan Nah, Bait muridnya. Allah. Dia berkata, ya muridnya betul saja itu, Pak. Bukan Kristen kan? Saya setuju, murid-muridnya. Bukan Kristen kan? Loh, pengikut Yesus kan disebut Kristen, Pak. Kristus. Udah. Kang Santang, turunkan penipu ini, turunkan. Turun. Saya lebih suka orang bodoh yang mau belajar daripada orang bodoh yang sombong. Kalau orang bodoh masih mau belajar, masih ada harapan. Kalau udah bodoh, sombong, ponga, berarti itu sudah setan itu dihadapi. Jelas-jelas di situ Yesus berbicara kepada muridnya secara pribadi. Di Bukit Zaitun loh. Muridnya datang. Guru, ya paman. Apakah tanda kedatanganmu? Aku datang nanti dalam bentuk manusia. Pada saat itu aku datang, tanda-tanda menyertaiku. Pertama, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu. Jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan Mesias di sini, Mesias, jangan kau percaya. Itu jelas dalilnya. Kapan kamu percaya, maka kau akan disesatkan. Sesatnya apa? Kamu menganggap yang datang kepada dia itu adalah aku. Padahal itu bukan aku. Aku nanti datang ketika tanda-tanda itu menyertai aku. Apa itu? Matahari tak bersinar atau menjadi gelap. Bulan tak bercahaya. Bintang-bintang berjatuhan. Kuasa langit akan berguncang. Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap. Seluruh manusia akan melihat aku. Itu. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kamu percaya. Karena itu bukan aku. Tuh kata Yesus tuh. Tapi kalian malah percaya. Apa akibatnya? Kalian membantah semua pengajaran-pengajaran Yesus. Seakan-akan kalian itu mengikuti Yesus. Padahal bukan. Yang kalian ikuti itu adalah Kristus. Yang jangan dipercaya itu. Coba lembutkan hati lah teman-teman. Lembutkan hati kalian. Gunakan akal untuk mendalami materi-materi Bible ini. Di dalamnya masih ada kebenaran. Kalau kalian dudukkan itu pada pondasi yang benar, kalian tidak akan sesat. Kalian akan sampai kepada Islam. Sekarang masalahnya kalian tidak mau menggunakan akal. Kalian menggunakan dogma, doktrin. Pokoknya aku nggak mau percaya. Kata Yesus jangan percaya. Pokoknya percaya. Loh, gimana Yesus pun dibantai? Gimana orang-orang ini? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Kristen mengatakan, enggak, aku harus percaya. Apa sih kalian ini? Yesus yang mengatakan jangan percaya, kalian bilang percaya. Yesus bilang jangan percaya.
Jangan percaya. Jangan percaya. Kalian mengatakan, tidak, kami harus percaya.